Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang distribusi binomial. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang konsep variabel acak dan variabel acak diskrit. Kemudian pada video yang kedua, kita sudah membahas tentang distribusi peluang variabel acak diskrit dan distribusi peluang kumulatifnya. Sekarang kita lanjutkan bahasan tentang distribusi peluang binomial. Sebelum kita bahas tentang distribusi peluang binomial, kita bahas dulu tentang variabel acak binomial. Nah, apa itu variabel acak binomial? Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Bagaimana sebuah percobaan bisa dikatakan sebagai percobaan binomial? Jika yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak N kali. Jadi percobaannya tidak hanya sekali. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas. Artinya, hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Saya ambil contoh misal, pada percobaan sekeping uang logam. Percobaan melempar satu buah uang logam sebanyak 3 kali. Nah, dikatakan saling bebas. Ketika kamu melemparkan pada lemparan pertama, peluang munculnya angka misalkan berapa? Setengah. Nah, nanti percobaan yang kedua, peluang munculnya angka juga akan kembali setengah. Jadi percobaan satu, peluangnya tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Ini artinya saling bebas. Kemudian yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau disebut dengan peluang sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan atau peluang gagal. Nah, contohnya kembali ke percobaan melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Kalau yang ditanyakan peluang munculnya angka, maka munculnya angka inilah yang diharapkan dengan peluang sukses. Nah, peluang gagalnya berarti ketika tidak muncul angka. Atau misalkan muncul gambar, itu namanya peluang gagal atau tidak diharapkan. Nah, nantinya peluang sukses ini lambangnya P, kalau peluang gagal itu G. Kemudian peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Kalau tadi melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali, ketika pada lemparan pertama peluang munculnya angka setengah, ya pada percobaan kedua peluang munculnya angka juga tetap setengah. Jadi peluangnya tidak berubah-ubah. Saya ulangi, percobaan binomial memiliki 4 ciri atau 4 sifat. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Kemudian yang keempat, peluang setiap kejadian tetap. Nah, jika peluang nilai-nilai variabel acak binomial itu ditulis dalam bentuk tabel atau grafik, ya, maka diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Kemudian peluang suatu nilai variabel acak binomial ini dinamakan juga dengan peluang binomial. Secara umum, persamaan peluang binomial X kejadian yang diharapkan
dari N percobaan binom dinyatakan dengan F kecil X sama dengan peluang X besar sama dengan X kecil, lambangnya pakai huruf B kecil. Ini peluang binomial X. X adalah kejadian yang diharapkan. Nih ya. X adalah banyak kejadian yang diharapkan. Kemudian N di sini adalah banyaknya percobaan. Kemudian P adalah peluang kejadian yang diharapkan atau peluang sukses tadi. Kemudian di sini ada Q adalah peluang yang tidak diharapkan. Nah, ingat nilainya Q itu sama dengan 1 dikurangi P. Jadi peluang gagal ini 1 dikurangi peluang sukses. Rumusnya dari peluang binomial adalah kombinasi X dari N. Ingat rumus kombinasi apa? N faktorial per X faktorial kali N min X faktorial. Di matematika umum ya. Peluang sukses dipangkatkan dengan banyak kejadian yang diharapkan. Peluang gagalnya dipangkatkan dengan banyaknya percobaan dikurangi dengan banyaknya kejadian yang diharapkan. Diingat-ingat, ini adalah rumus dari peluang binomial. Rumusnya pakai F kecil X. Kita coba lihat contohnya. Dalam suatu klinik bersalin terjadi 10 kelahiran setiap minggu. Tentukan peluang lahirnya 3 orang anak laki-laki dalam seminggu tersebut. Nah, coba kita belajar dulu mendefinisikan mana N, mana X. Dalam suatu klinik bersalin terjadi 10 kelahiran. Nah, ini adalah banyak percobaannya atau N-nya. Tentukan peluang lahirnya 3 orang anak laki-laki. Oh, ini berarti yang diharapkan atau X-nya. Bisa kita tulis di sini. X-nya 3, N-nya adalah 10. Sekarang kita mau mencari peluang suksesnya. Seperti yang kita tahu, kalau ada kelahiran, berarti yang lahir hanya ada anak laki-laki dan anak perempuan. Maka ruang sampelnya adalah 2. Peluang lahir anak laki-laki, banyaknya kejadian adalah 1. Maka peluang lahirnya anak laki-laki adalah setengah. Nah, peluang gagalnya tidak lahir laki-laki atau bisa dikatakan lahir perempuan, ya berarti 1 dikurangi setengah. Nah, peluangnya binomial tadi rumusnya X, N, P, kombinasi X dari N, P pangkat X, Q pangkat N dikurangi X. Kita hitung bareng-bareng. X-nya tadi 3, N-nya 10, P-nya adalah setengah. Kombinasi 3 dari 10, P-nya tadi setengah, pangkat X 3, dikali setengah pangkat N-nya 10 dikurangi X. Mudah bukan? Kombinasi 3 dari 10 faktorial per 3 faktorial kali 10 dikurangi 3, oke. Setengah pangkat 3, mau dihitung boleh, 1/8. Kalau ini setengah pangkat 7 ya, berapa? 128. Oke, next. 10 faktorial kita uraikan. 10, 9, 8, 7. Stop ya, karena di bawah ada 7 faktorial. 3 faktorialnya jangan lupa diuraikan. Nah, seperti ini. Mungkin ini coret dulu, Bu. Oke. Kali 1/8 kali 1/128. Ini bisa coret. 2 sama
10, 9 sama 3. Jadi sama dengan 15 per 128. Mau didesimalkan juga boleh, 0,117. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Di sini sebuah kotak berisi 2 bola kuning, 4 bola biru. Dari sebuah kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Berarti 3 ini apa? N-nya ya. Peluang terambilnya 2 bola warna biru. Ini yang diharapkan, X-nya. Nah, saya akan mencoba mengerjakan soal ini dengan 2 cara. Dengan peluang biasa, yang kedua dengan peluang binomial. Nanti kalian bandingkan mudah mana mengerjakan soal macam ini dengan peluang biasa atau dengan peluang binomial. Saya awali dulu dari peluang biasa. Saya tulis di sini ada 2 bola kuning, kuningnya K ya, 4 bola biru. Maka jumlah bola ada 6. Nah, pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Berarti ada 3 kali pengambilan. Di sini yang ditanyakan peluang terambilnya 2 bola warna biru. Misalkan percobaan pertama diambilnya biru, kedua biru, ketiga kuning. Ini kan namanya pengambilan 2 bola warna biru. Nah, peluangnya kita hitung coba. Terambilnya bola biru, birunya kan ada 4, ruang sampelnya ada 6. Nah, seperti ini. Karena bola yang diambil itu dikembalikan lagi, berarti pada saat pengambilan kedua biru lagi, ya peluangnya masih sama, 4 per 6. Jadi 4 itu dari banyaknya bola biru, 6 itu dari jumlah semua bola, kali pengambilan ketiga kuning. Banyaknya kuning ada 2 per 6. Sehingga ini kalau dihitung, ini mungkin bisa coret sama ini, 2, 3. Ini juga sama ya, 2, 3. Ini berapa? 1, 3. Jadi peluangnya ada 4 per 27. Kemudian kemungkinan kedua, bisa biru, kuning, biru. Yang penting birunya ada 2. 4 per 6, kuningnya ada 2, kali birunya ada 4 lagi. Nah, masih sama seperti di atas, berarti 4 per 27. Percobaan ketiga, kuning, biru, biru. Kuningnya ada 2, birunya ada 4. Seperti ini, hasilnya akan sama lagi, ya. Sehingga peluang terambilnya 2 bola warna biru, ini peluangnya kita jumlahkan 4 per 27 plus 4 per 27 plus 4 per 27. Ketemunya 4 ditambah 4 ditambah 4 ada 12 per 27. Kalau diseranakan bagi 3 mungkin ya, berarti 4 per 9. Nah, coba sekarang kita hitung pakai peluang binomial. Sama enggak nanti hasilnya ya? Pakai peluang binomial. Berarti B kurung buka kejadian yang diharapkan, X-nya 2, N-nya 3. Nah, sekarang peluang sukses. Peluang terambilnya bola biru. Birunya ada 4 kan? P-nya berarti 4 per jumlah bola ada 6. Mau diseranakan dulu boleh? 2 per 3. Nah, sini P suksesnya 2 per 3. Kalau Q-nya
sama dengan 1 dikurangi P, 1 dikurangi 2/3 ada 1/3 ya. Kita langsung masukkan rumusnya, kombinasi 2 dari 3, kemudian P-nya 2/3 pangkat X-nya 2 kali Q pangkat N dikurangi X. Ya. Kombinasi 2 dari 3, 3 faktorial, 2 faktorial, 3 dikurangi 2 ya. Kali 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, kali, ini 1 ya, setengah pangkat 1, setengah. Mungkin ini bisa sederhanakan, 2, ini berarti 3 faktorial, maaf, ini bisa diuraikan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, ini 1 ya faktorial, kali 2 per 9. Ini coret. Ya. Oh, ini mungkin 3-nya, oh maaf, 3 kuadrat 9, 2 P pangkat X. Ini kelirunya di mana, coba kita cari ya. Hasilnya harus sama, yaitu 4/9. Maaf, ini ya, Q-nya harusnya 1/3, bukan setengah. Salahnya di situ. Saya betulkan dulu. Oke, ya, salahnya di sini sebentar. Ini, ya, ya itu bukan. Nih, 1/3 ya. Oke. Berarti ini 1/3, tadi ini 4. Berarti ini 4, ini masih ada 1/3. Oh, ini bisa dicoret ya. 3 ini sama ini. Berarti habis tinggal 4/9. Ternyata hasilnya sama. Nah, ternyata pengerjaannya lebih simpel jika menggunakan rumus peluang binomial. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang peluang distribusi binomial kumulatif. Jadi, kalau di soal itu ada kata-kata paling banyak, paling sedikit, maka dia sudah termasuk ke dalam distribusi binomial kumulatif. Nah, di sini distribusi binomial kumulatif, ini kalau tadi distribusi binomial itu pakai F kecil, kalau kumulatif pakainya F besar. Ya, F besar T sama dengan peluang X kurang dari sama dengan T. Nah, misalkan di sini X-nya itu sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan ini dinyatakan dengan. Nah, notasinya pakai sigma, artinya jumlah. Jadi, fungsi distribusi binomial kumulatif atau peluang distribusi binomial kumulatif ini merupakan jumlahan dari distribusi binomial. Ya. Sekali lagi nanti di soal itu ada kata-kata paling banyak atau bisa paling sedikit. Baik, kita coba lihat contohnya saja ya. Misalkan di sini ada 2 buah dadu dilemparkan secara setimbang 2 buah dadu. 2 buah dadu itu ruang sampelnya berapa? 36 ya. 2 dadu tersebut dianggap berhasil. Ini berarti peluang suksesnya bila jumlah angka yang keluar adalah 3. Jumlah angka yang keluar 3 itu kejadiannya saya lambangkan dengan A misalkan, yaitu 1,2, 2,1, ini namanya jumlahnya 3. Maka di sana peluang suksesnya adalah karena ini ada 2 kejadian, ya berarti 2/5
ruang sampelnya adalah 36 atau diseranakan 1/18. Ini P-nya. Maka Q-nya ya 1 dikurangi 1/18 atau 17/18. Nah, di sini ditanyakan, maaf, soalnya dilanjutkan dulu. Seandainya dilakukan pelemparan dadu sebanyak 5 kali, berarti ini N-nya adalah 5. Tentukan peluang berhasil sebanyak 3 kali. Nah, ini masih tidak ada kata-kata lebih dari atau kurang dari. Maka ini masih peluang binomial biasa. Peluang berhasil sebanyak 3 kali. Berarti di sini X-nya adalah 3. Maka soal yang A bisa kalian hitung binomial 3,5, P-nya adalah 1/18. Sama dengan kombinasi 3 dari 5, kemudian 1/18 pangkat berapa? Pangkat 3 kali 17/18 pangkatnya 5 dikurangi 3 pangkat 2 dan seterusnya ya. Ini bisa dihitung sendiri, kombinasi 3 dari 5 1/18 pangkat 3. Kalau tidak mau dihitung karena ini angkanya besar, misalkan pakai 18 pangkat 3 kali 18 pangkat 2 dan seterusnya, seperti itu juga bisa ya. Kalau mau dilanjut pakai kalkulator juga silakan. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan detail, ini yang peluang berhasil lebih dari 3 kali. Berarti P, X lebih besar, lebih dari 3 kali, tidak ada sama dengannya. Lebih dari 3 kali, berarti X lebih besar dari 3. Kalau lebih besar dari 3 berarti apa? X sama dengan 4 ditambah peluang X sama dengan 5. Karena sebanyak 5 kali percobaannya ya sudah sampai X5 saja. Berarti nanti di sini binomial 4, banyaknya percobaan 5, peluang berhasilnya 1/18 ditambah kombinasi binomial 5,5, 1/18 sama dengan kombinasi 4 dari 5 1/18 pangkat X-nya 4 kali 1/18 pangkat 1 ya, 5 dikurangi 4 ditambah kombinasi 5 dari 5, peluang suksesnya 1/18 pangkat 5 pangkat X-nya ya, kemudian Q-nya 17/18 pangkat 5 dikurangi 5, 0. Sorry, ini 17, bukan 1. Okay. Kombinasi 4 dari 5, bisa dihitung cepat. Oke, 5, 1/18 pangkat 4, kali 17/18, ditambah kombinasi 5 dari 5 itu 1, kali 1/18 pangkat 5. D 5 ditambah 5 kali 1 kali 17 ada 85 plus 1 pernya 18 pangkat 5 atau 86/18 pangkat 5. Kalau mau dihitung kalkulator juga disilakan. Hasilnya pasti 0, sekian. Oke, itulah distribusi binomial. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.